Waktu berlalu sangat cepat. Aku sangat tidak mengerti. Sampai aku habis pikir, mengapa engkau mampu bertahan sampai sekian lama? Bersahabat akrab dengan orang yang otaknya kosong melompong. Aku punya bukti. Sejak aku mengenalinya pertama kali, langsung dia buat rekam jejak diriku. Lalu langsung dia berburu mencari kesalahan-kesalahanku. Hampir kebanyakan manusia, wahai kekasihku, ketika memikirkan masa depan, selalu dibarengi dengan perasaan gelisah dan cemas, sampai lupa tidak merasakan lagi indahnya hari ini. Akhirnya hari ini tidak dinikmatinya. Hari esok mencemaskan, dan hari kemarin hanya menimbulkan kesedihan saja. Adapun temanmu yang otaknya kosong melompong itu, sebenarnya dia tidak punya cita-cita apapun. Dia baru mau bergerak ketika ingin menghancurkan cita-cita orang lain. Walau bagaimanapun kau harus siap untuk menerima kenyataan. Apapun yang bakal terjadi atas dirimu. Siap akan ditinggal dan siap dilupakan orang. Sedangkan sementara ini engkau masih selalu menduga bahwa harga dirimu terlalu besar dalam hati orang lain. Nanti, apabila ada orang yang membutuhkan dirimu hanya untuk waktu tertentu, itu artinya bahwa engkau tidak dibutuhkan untuk setiap waktu. Apabila memang sahabatmu itu betul-betul mencintai dirimu, pasti bola matanya tidak akan melirik kepada perempuan manapun. Baik ketika engkau sedang berada di sampingnya maupun tidak. Sebetulnya aku sangat kecewa sekali apabila hatimu yang baik itu hanya dianggap sebagai sebuah cangkir yang diisi dengan teh manis. Hanya sekedar untuk menghormati tamu. Akan tetapi, karena tamu terhormat itu terkena diabetes, sehingga cangkir itu tidak pernah disentuh. Seringkali di malam hari kepalaku terasa sakit. Entah siapa yang harus aku salahkan. Apakah karena aku kurang tidur, atau kusalahkan diriku sendiri karena aku selalu sering memikirkan berbagai peristiwa yang menimpa dirimu. Sebetulnya yang paling aku harapkan tidak lebih, wahai kekasihku, bagaimana engkau dapat merasakan bahwa persahabatanku bersamamu merupakan persahabatan yang paling istimewa dalam pikiranmu. Itu saja, tidak lebih. Rasa sakit di hatiku dapat kurasakan. Bukan hanya karena selama ini engkau mengabaikan diriku. Akan tetapi, aku merasa sakit
ketika kehidupan nyata yang kau hadapi sehari-hari tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan. Waktu berlalu sangat cepat, wahai kekasihku, sehingga tidak mungkin cukup waktu engkau melakukan eksperimen terhadap segala sesuatu. Juga tidak terlalu lambat, sehingga engkau harus memikirkan segala sesuatu. Hidup ini akan terasa indah sekali apabila kita menyadari bahwa hidup nothing serius. Silakan engkau bereksperimen terhadap apapun. Hanya tolong, jangan engkau anggap aku seekor kelinci. Mendengar keluh kesahku seperti itu, engkau tertawa terbahak-bahak, tertawa lebar seperti lepas kontrol. Engkau bukan kelinci, Mas, tetapi benar-benar macan. Setelah itu, engkau bercerita dengan terus terang bahwa teman yang otaknya kosong melompong itu bukan kekasih dan juga bukan sahabat karib. Sebagai teman biasa, sengaja dipelihara. Karena dia punya otak yang tidak dapat mengambil kesimpulan. Sekalipun premis-premisnya tersusun rapih, mudah, dan sederhana. Aku ingin memberimu sesuatu sebagai kenang-kenangan. Lalu kutanya, engkau ingin apa? Secara spontan engkau menjawab, Aku tidak ingin eau de parfum buatan Prancis merek Chanel. Aku tidak ingin baju fashion karena perancang busana atau karya perancang busana di Milano. Aku tidak ingin sepatu Italia yang bermerek. Ingat, aku juga tidak ingin tas Hermes. Dan aku tidak ingin berlian hasil gosokan tangan-tangan terampil di Antwerpen. Aku inginkan adalah sekuntum bunga mawar merah yang engkau bungkus dengan cinta suci. Kesetiaan yang sejati dan perhatian yang benar-benar tulus. Itu saja. Sebetulnya, aku tidak memiliki apapun yang patut aku banggakan, kecuali niat baikku. Karena dengan niat yang baik, itulah aku selalu mendapatkan anugerah yang berlimpah dari Tuhan. Aku yakin betul. Aku yakin betul Tuhanku pasti tahu niat baikku terhadap dirimu. adapun mengenai niat baikmu untuk kembali rujuk dengan mantan suamimu yang dulu, menurut hematku bukan merupakan ide yang cemerlang. Kalau memang dalam perkawinanmu dulu mengandung kebaikan dan kemaslahatan, sudah pasti tidak mungkin berakhir dengan perceraian. Sebaiknya sudahi saja, lupakan saja, dikubur baik-baik dengan selamat dan damai.
Kalau tidak percaya silakan engkau lihat dengan akalmu, karena pandangan matamu sering tertipu. Belajarlah mendengar dengan hatimu, jangan dengan telingamu. Karena telingamu lemah pendengaran sehingga sering salah dengar. Selagi engkau masih terus saja mengabaikan diriku, sehingga aku terpaksa dengan menggunakan segala kepintaranku, aku terus membangun harapan-harapan. Sekalipun aku selalu diterpa berbagai kekecewaan. Memang bisa dilihat sebagai kewajaran apabila kita menghadapi berbagai peristiwa yang terjadi di luar dugaan kita, sehingga merasakan kekecewaan yang sangat mendalam. Engkau tidak bertanggung jawab atas kekecewaan yang menimpa dirimu, tetapi engkau bertanggung jawab atas reaksi yang engkau munculkan dan perlawanan yang engkau lakukan. Memang tugas kita bukan menggeser arus angin yang tidak sesuai dengan tujuan perahu yang kita tumpangi, tetapi yang perlu digeser adalah layarnya supaya searah dengan arus angin. Demikian juga halnya dalam bergaul dengan manusia. Bukan otak orang yang harus diubah, tetapi cara pendekatan yang kita ubah supaya sesuai dengan arus otaknya. Tugasku tidak lebih, wahai kekasihku, hanya mengingatkan dan menasihati dirimu. Aku tidak punya kewenangan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan. Juga aku tidak punya kekuasaan untuk menghukumi orang lain mana yang harus masuk surga dan mana harus masuk neraka. Karena surga dan neraka adalah hak prerogatif Tuhan. Aku seorang hamba, engkau seorang hamba, dan mereka juga hamba-hamba Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur hambanya. Sebetulnya terlalu banyak perasaan-perasaan yang bergejolak di dalam hatiku. Tetapi aku tidak punya kemampuan untuk mengungkapkannya dengan menggunakan kalimat-kalimat. Terlalu banyak kalimat yang sama sekali tidak dapat menggambarkan perasaan. Lebih baik, silakan engkau raba saja jantungku. Pasti engkau akan mendengar rintihannya. Hakikat cinta suci yang asli, wahai kekasihku, bukan diurai dengan mulut, tetapi dibuktikan dengan perbuatan. Oleh karena itu, apabila engkau ingin mencari tahu, caranya bukan mendengarkan apa kata orang, tetapi lihatlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengaku mencintaimu. Disabilitas itu, wahai kekasihku, bukan orang yang tidak mampu bercinta, melainkan orang yang tidak dapat merawat cinta dengan baik.
seperti mantan suamimu yang dulu. Dia tidak mampu merawat cinta, sehingga tidak perlu lagi engkau melanjutkan dialog bersamanya. Karena dari sejak awal juga dia selalu memposisikan dirimu sebagai pihak yang salah. Sehingga sebaiknya engkau katakan saja kepadanya, Ya, betul. Engkau yang benar. setelah itu tinggalkan saja lalu sudah. Setelah itu selesai. Oleh karena itu selanjutnya silahkan engkau bangkit kembali. Tetapi hanya mengandalkan kemampuanmu sendiri. Jangan mengandalkan bantuan siapapun. Selanjutnya lagi jadilah jembatan yang dapat menghubungkan dua sisi yang berseberangan. Jangan menjadi tembok pemisah antara dua orang yang ingin bersahabat. Sebetulnya tuntutanku di dunia ini, wahai kekasihku, tidak terlalu banyak. Sedikit sekali dan sangat sederhana. Yaitu asal jangan ada siapapun yang melakukan intervensi terhadap urusan pribadiku. Itu saja sebenarnya. Oleh karena engkau sangat menghargai dirimu sendiri, sehingga engkau seringkali selalu menghindar untuk tidak masuk dalam perdebatan dengan kebanyakan orang dalam kehidupan pribadimu. Sebetulnya, aku ingin membangun sebuah kesan yang indah yang nantinya dapat singgah dalam pikiranmu, yaitu dengan sengaja aku ingin memperlakukan dirimu secara istimewa, berbeda dengan yang lain, supaya engkau dapat menyadari bahwa kehadiranmu berbeda dari yang lain. Sampai sekarang engkau belum pernah bercerita tentang kesedihan hatimu kepada aku. Andaikan engkau bercerita, tentu aku akan merasakan lebih bersedih hati dari dirimu sendiri. Yang penting untuk sementara waktu, jaga jarak saja yang jauh dari orang-orang yang pola pikirnya negatif. Orang yang berpikiran negatif itu, wahai kekasihku, bukan menyelesaikan persoalan, tetapi membuat masalah, bukan memudahkan yang sulit, tetapi mempersulit yang mudah. Pesanku terakhir yang ingin kusampaikan kepadamu, jangan engkau perkenankan siapapun yang hatinya menyimpan luka-luka lama masuk ke dalam hatimu. Karena nanti akan membuat masalah baru lagi. Akhirnya apapun keputusanmu, wahai kekasihku, berpulang pada keberanianmu untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan tidak berseberangan dengan hati nuranimu, serta tidak menafikan keyakinanmu sendiri. Aku hanya menunggu kapan engkau bisa mengambil keputusan yang pasti.
Pukul 11.00 ada pesan singkat masuk. Kubuka isinya. Kutunggu pukul 12.30 di restoran di penghujung jalan raya. Segera aku bergegas datang lebih awal. Pukul 12.45 engkau baru datang. Makanan sudah kupesan dan sudah terhidang di meja, dengan menu sesuai dengan kesukaanmu. Sementara makan bersama tidak ada pembicaraan serius. Pembicaraan kita masih berputar dalam cerita keseharian. Baru setelah selesai makan, kupesan 1 cangkir kopi untukku dan 1 cangkir teh untukmu. Sambil menghisap rokok, kutatapi wajahmu. Terlihat agak sedikit gugup. Kulihat engkau seperti tarik nafas dalam-dalam, ingin memberanikan diri untuk mengatakan, Memang aku sudah 3 tahun pisah ranjang dengan suamiku. Tetapi surat cerai belum dapat diterbitkan oleh kantor pengadilan agama. Aku sangat mencintaimu. belum selesai engkau berbicara, keburu datang teman-teman sekantormu. Sehingga pembicaraanmu tidak dilanjutkan. Indramayu, 25 Februari 2021. Buya Syakur Yasin.